Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari SPDP tema 1 subtema 1 tentang karya seni patung. Membuat karya seni patung, yang pertama kita harus ketahui adalah seni patung merupakan karya seni rupa berbentuk 3 dimensi. Artinya karya seni rupa ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sehingga memiliki volume dan bersifat menempati ruang dan bisa dilihat dari berbagai arah. Anak-anak, fungsi dan tujuan pembuatan patung adalah yang pertama adalah tujuan estetika, kemudian tujuan komersial, tujuan religius, tujuan magis, dan simbolis. Mari kita pelajari secara mendalam fungsi dan tujuan pembuatan patung berikut. Tujuan pembuatan patung secara estetika dibuat semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Contoh pada gambar adalah patung Liberty yang ada di Amerika Serikat. Tujuan pembuatan patung komersil dibuat dan diciptakan untuk dijual agar menghasilkan uang. Contohnya souvenir yang berupa patung seperti dalam gambar. Tujuan pembuatan patung religius dibuat dan diciptakan untuk sarana ibadah bagi kelompok agama tertentu. Contoh patung Buddha. Tujuan pembuatan patung magis dibuat untuk menumbuhkan semacam kekuatan supranatural seperti sihir. Dalam gambar adalah contoh patung yang ada di Amerika bagian selatan. Tujuan pembuatan patung simbolis dibuat untuk melambangkan atau memperingati sesuatu baik peristiwa sejarah atau kepahlawanan sebagai wujud penghargaan. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa tentang fungsi pembuatan patung. Berikut ini anak-anak, kita akan mempelajari jenis-jenis patung. Yang pertama nanti adalah berdasarkan fungsi, yang kedua berdasarkan cara pembuatan, dan yang ketiga berdasar posisi dari letaknya patung. Patung berdasarkan cara pembuatannya, yaitu kita mengenal ada dua. Yang pertama adalah arca. Apa arca? Arca adalah jenis patung yang bentuknya menyerupai bentuk makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Dalam gambar dicontohkan ada menyerupai hewan gajah. Yang kedua, patung relief, yaitu patung yang terletak pada dinding, hanya bisa dilihat dari depan saja. Contohnya adalah relief yang ada di Candi Borobudur dalam gambar berikut. Patung yang dibuat berdasarkan posisi atau letaknya kita mengenal yaitu patung free standing. Patung yang pembuatannya dan cara peletakannya dengan berdiri tegak. Seperti contoh adalah patung Jenderal Sudirman yang ada di kota Jakarta. Patung dibuat berdasarkan posisi, yaitu patung zonde. Patung zonde yaitu cara pembuatannya dibentuk secara utuh dan peletakannya memiliki posisi yang beragam seperti duduk, jongkok, dan tidur. Dalam contoh adalah posisi patung Buddha dalam posisi duduk. Berikutnya adalah patung bos. Patung bos adalah patung yang bentuknya hanya setengah badan. Dalam gambar contoh adalah patung dari pahlawan Muhammad Husni Tamrin yang ada di Jakarta. Patung torso yaitu patung yang cara pembuatannya hanya bagian-bagian yang tertentu atau sebagian tubuhnya saja dari objek pembuatan patung. Seperti contoh dalam gambar adalah hanya tangan saja. Kebanyakan patung ini digunakan dalam pembelajaran dalam IPA. Seni patung dari Pledok dan Tanah Liat. Kita mengenal dari patung di Indonesia ada dua macam, yaitu patung tradisional dan patung modern. Ya.
Demikian anak-anak beberapa pembelajaran yang dapat kita pelajari di tema 1 subtema 1 tentang fungsi dan tujuan pembuatan patung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.